Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya ke kerabat, ke teman, ke sanak saudara dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan saudara-saudara sekalian menyimak berita informasi berikut ini dengan seksama, jangan di skip. Terima kasih. Silahkan. Kalian sudah nonton video pidato dari presiden yang ini? $9 kita nikmati, kita pakai. Bayangin, 15.400 triliun. Bayangin dulu, 15.400 triliun hilang selama 34 tahun dari negara kita. Kemarin pagi, Presiden Prabowo berdiri di depan DPR dan mengungkap itu langsung. Kerugian negara akibat kecurangan ekspor sumber daya alam sejak 1991 sampai 2024. Itu sudah diperkirakan mencapai 908 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun. Saya coba bantu breakdown ya, biar kita ngerti seberapa gila angka ini. 34 tahun itu artinya per tahun kita kehilangan 453 triliun, per bulan 37 triliun, per hari 1,2 triliun setiap hari selama 34 tahun. Raib gitu aja. Bang, maksudnya gimana sih? Nggak paham. Under invoicing apa sih? Oke, saya coba bantu jelasin ya. Presiden Prabowo kemarin ngomong ini adalah fraud dan juga kecurangan. Terus curangnya gimana sih bang maksudnya? Oke, saya akan jelaskan secara simpel ya. Ada pengusaha mau kirim batu bara misalnya 10.000 ton, tapi yang dilaporin ke negara cuma 5.000 ton. Di sana di negara tujuan tercatat 10.000 ton karena mereka yang hitung waktu barangnya masuk. Selisihnya masuk kantong sendiri. Pajak yang harusnya dibayar ke negara tidak dibayar, dan modusnya lebih canggih lagi. Mereka bikin perusahaan di luar negeri lalu jual ke perusahaan mereka sendiri di sana dengan harga yang murah. Di luar negeri baru dijual dengan harga pasar yang sesungguhnya. Selisihnya stay di sana, nggak ada ke kita. Ini bukan salah tulis gitu, bukan. Ini memang disengaja, ini sistematis, dan ini sudah 34 tahun. Terus komoditasnya apa aja? Ini 3 yang paling besar. Kelapa sawit, nilai ekspornya 23 miliar US dollar per tahunnya. Batu bara, 30 miliar per tahun. Nikel, 16 miliar US dollar per tahun. Total lebih 65 miliar US dollar per tahunnya. Dari 3 komoditas ini aja nih, belum yang lain-lain. Dan dalam beberapa kasus, selisih pelaporan ekspor bisa mencapai 50% dari harga sebenarnya. Udah gila, setengahnya. Dilaporin cuma setengahnya. Sisanya nggak tahu kemana. Oleh karena itu, kemarin Presiden Prabowo bilang akan ditindak tegas. Mulai September 2026, semua ekspor komoditas sumber daya alam strategis nggak bisa lagi dilakuin bebas gitu ya oleh swasta. Harus lewat satu pintu. Danantara dan juga BUMN yang nanti akan ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Simpelnya, kalau dulu pengusaha bisa lapor seenaknya dan nggak ada yang bisa ngecek, sekarang semua harus lewat satu tempat yang bisa dikontrol sama negara. Harganya diverifikasi berdasarkan harga pasar internasional. Jadi mereka kepanasan nih, nggak bisa main selisih lagi. Dan devisa hasil ekspor yang selama ini disimpan di luar negeri, sekarang wajib masuk ke sistem keuangan Indonesia. Dan jujur aja, saya saranin ya, kita sama-sama kencengin nih seatbelt ya, sabuk pengaman. Akan ada framing dan memusuhi negara, framing negatif yang akan muncul. Salah satunya adalah nanti melempar dengan narasi birokrasi makin ribet dan peraturan-peraturan lain yang nggak make sense, dan itu akan dibalut dan akan digerakkan secara masif di media. Coba sekarang saya mau tanya balik deh, siapa yang paling gerah dengan aturan yang menutup celah kecurangan? Pengusaha yang main bersih atau yang selama ini cari untung dari celah itu? Bayangin 1,2 triliun per hari yang selama ini bocor. Itu cukup untuk bangun puluhan sekolah, bayar ribuan dokter, perbaiki ratusan puskesmas, untuk pendidikan juga. Setiap harinya hilang dan menguap begitu aja selama 34 tahun itu. Apa yang saya sampaikan tadi nggak pernah terjadi karena uangnya tidak pernah sampai ke negara. Dan sekarang Presiden Prabowo berani untuk menutup pintu itu. Dan saya rasa itu sudah sangat terlambat sih memang, tapi lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali. Iya nggak? Jadi saya sangat mengapresiasi tindakan tegas Presiden Prabowo ini. Mari sama-sama kita kawal bareng, kita dukung bareng, dan kita kencangkan sabuk pengaman bareng ya. Kalau masih ada yang bingung tentang oligarki itu apa, saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you.
Presiden Prabowo blak-blakan. Prabowo membongkar dugaan kecurangan ekspor dan aliran kekayaan negara yang membuat Indonesia rugi hingga ribuan triliun rupiah. Menurut Prabowo, selama puluhan tahun Indonesia sebenarnya tidak pernah rugi karena nilai ekspor selalu lebih besar daripada impor. Tapi masalahnya, keuntungan besar itu justru banyak mengalir ke luar negeri. Prabowo menyebut praktik under invoicing dan transfer pricing menjadi salah satu penyebab utama. Apa itu? Barang ekspor dijual ke perusahaan luar negeri milik sendiri dengan harga yang dilaporkan jauh lebih murah daripada harga sebenarnya. Akibatnya, pajak tidak masuk maksimal ke kas negara. Prabowo bahkan mengungkapkan data PBB menunjukkan selama 22 tahun ada ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia yang keluar ke luar negeri. Kalau dihitung total nilainya, bisa mencapai sekitar 15.000 triliun rupiah. Presiden juga menyinggung praktik penyelundupan hingga lemahnya pengawasan di pelabuhan. Karena itu, Prabowo menegaskan Indonesia harus berani memperbaiki sistem dan menghentikan kebocoran kekayaan negara. Bahkan Prabowo ingin harga komoditas strategis seperti sawit, nikel, dan emas tidak lagi ditentukan negara lain. Prabowo mengatakan dengan tegas, kalau mereka tidak mau beli dengan harga kita, ya tidak usah beli. Kekayaan alam Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia, bukan terus bocor ke luar negeri. Mau tahu lagi? Cari tahu, di sini tempatnya. Guys, tahu nggak kenapa rupiah kita sempat lemes banget belakangan ini? Padahal Indonesia itu raja ekspor batu bara sama sawit dunia. Loh, tapi kok malah boncos? Ternyata banyak yang main curang lewat trik under invoicing. Jadi, nilai barang yang dilaporkan itu dikecilin, biar pajaknya murah dan sisa duitnya bisa disembunyiin di luar negeri. Nggak main-main, negara sempat rugi sampai miliaran dolar karena taktik ini. Imbasnya, investor panik, IHSG sempat drop, dan negara kehilangan potensi cuan gede. Nah, Pak Presiden Prabowo nggak tinggal diam. Pemerintah langsung berencana bikin badan khusus di bawah Danantara buat ngetatin dan megang kendali penuh semua ekspor komoditas kita. Tujuannya jelas, sikat mafia pajak, balikin devisa buat perkuat rupiah, dan buat modalin program besar kayak makan siang gratis. Tapi ingat, langkah berani ini diprediksi bakal bikin pasar global berguncang. Menurut kalian, kebijakan ini bakal berhasil nggak buat menyelamatkan Gaplu Meri? Permainan busuk oligarki selama 34 tahun resmi dihancurkan Prabowo. Sejak 1991, kekayaan alam kita dikeruk lewat modus licik bernama under invoicing. Eksportir curang melapor harga barang jauh lebih murah ke negara supaya mereka bisa lari dari pajak. Kenapa kalian wajib peduli? Karena ini adalah uang hak rakyat yang dirampok. Uang yang harusnya untuk membangun sekolah dan rumah sakit malah menggendutkan perut segelintir orang. Di depan DPR RI, Prabowo bongkar angka gilanya. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Negara kehilangan 900 miliar dolar atau setara 15.400 triliun rupiah. Seskap Teddy sampai sigap mencatat poin krusial ini. Lewat aturan sumber daya alam yang baru, negara siap ganyang para maling. Waktunya kekayaan Indonesia kembali ke tangan rakyat. Kalian dukung langkah tegas ini? Komen siap sekarang dan bagikan video ini agar semua orang tahu. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton, menyimak video pada kesempatan kali ini. Itu dia berita informasi yang dapat kami sajikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan nantikan berita informasi terbaru selanjutnya. Terima kasih.